Mungkin di luar-luar sana ada cerita-cerita bahwa Habib Syekh Umar ini terbunuh dan dimakamkan tanpa kepala. Nah ini nanti kalau nggak diluruskan, وجعل العلم للنور والبرهان والصلاة والسلام على النبي رئيس الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال الله تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin karamun, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus dumateng keluarga besar Al-Makmurlah Abah Kiai Haji Mahfud Nur dan Umi Hajjah Urfi Hidayat, yaitu yang pertama Raden Haji Agus Tiga Mahfud, yang kedua Raden Haji Agus Datuk Wahid Ilmi Mahfud, yang ketiga Ning Budo Ulumi. Para jamaah, para hadirin yang saya hormati, Habib Jamal dari Surabaya yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wa Jalali
atas segala nikmatnya berupa taufik hidayah dan inayahnya yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka acara Khol Waliullah Habib Syekh Umar Sumbawa dan Kiai Haji Hasbullah ke-85 di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang sangat mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokahnya kedua wali yang kita hormati. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang yakni dinul Islam. Hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari telah tutup sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, merupakan acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu Mau'izatul Hasanah. Adapun acara yang kelima pembacaan tahlil dan ditutup dengan doa. Marilah acara kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga acara awalan wa akhiran nanti dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Dumateng dan Haji Agus Ika Mahfud untuk membuka acara tawasul. Dumateng beliau Pulau Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Biridanillahi ta'ala ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa asyiratihi wa hisbihi radiyallahu anhum summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarubin wa ruhaniin wal syuhada wa salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila abina sayyidina Adam wa ila sayyidatina Hawa alaihi assalam wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Bismillah ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi badati sahabatil qarabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lillahi ta'ala wa bi sirril Fatiha. Bismillah ar-Rahman al-Imatil Abadil Mujtahidin wa Maqalidin Fiddin. Bismillah ar-Rahman al-Rashidin wa Qura'il Mukhlisin wa Imatil Hadis wal Mufassirin wa Sa'iri Sadatina Sufiyati wal Muhaqqiqin. Lillahi ta'ala wa bisirril Fatiha. Wasumma ila hadrati ahli al-ardi warasatil abdal sirril asrar Sayyidina Abbas Balyan bin Malkan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Lillahi ta'ala wa bi sirril Fatiha. Bismillah ar-Rahim jami'i masyayikh ahli turuq rasiyama sultan awliya illah Arifin Jalla Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Wa subhanahu arwahi awliya illa al-ishafi jajirati jawiyah Malik Ibrahim Gresik wa Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa Raden Qasem Sunan Derajat wa Raden Alil Yakin Sunan Giri wa Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Tuban wa Raden Said Sunan Kalijogo wa Raden Umar Said Sunan Muria wa Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus wa Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.
lillahi ta'ala wa bi sirril Fatihah. Wassallallahu ila arwahihim karamallahu alaihi imam bin Umayyah imam bin Umayyah Hanafi wa imam Ahmad Rawi wa imam Yusuf Al-Hamdani wa imam Abi Hasan As-Sadali wa imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa imam Al-Habib Bakar Syakrani wa imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa imam Al-Habib bin Musa bin Ujail wa imam Abdullah Al-Khani Bahri Syariah wa Tariqah wal Haqiqah wal Ma'rifah lillahi ta'ala wa bi sirril Fatihah. Usmai ila arwahi waliyallahu as-sajidin abidin. Bujuk tentera Syekh Abdul Rahman, bujuk Lek Palek, bujuk Barakah, bujuk Baginda Ali. Usmai ila arwahi Syekh Yusuf, Syekh Basyania, bujuk Tompang Batu Ampar, wali Syekh Wana Khalil, Syekh Bentar Saud, Syekh Abdul Manan, bujuk Kesampi, Syarifuddin Syed Abdullah, bujuk Zahra, wa Syarifah Ambami, bujuk Air Mata, Waraden Pragalpo, bujuk Ongku, Waraden Kobul Haji Guno, Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqi Al-Alawi, wa Sayyid Abdul Rahim bin Ahmad Al-Ghazi, Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa summa ila arwahi ad-da'i ilallah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, wa bi awliyaillahi ta'ala wa walihim radiyallahu anhum ajma'in lillahi ta'ala wa bi sirril Fatihah. Wa khususan bil khusus sahibul hawl Al-Habib Syekh Umar Sumbawa waliullah Kiai Haji Hasbullah Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Wa khususan aidan ila Kiai Ahmad bin Hasbullah wa Raden Kiai Mahfud Nur Ain Nur wa Ummi Hajjah Hidayatul Makawiyah wa Jaddati Hajjah Mahdiyah wa ahli ingkang wafat langkung rumiyin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil doa wassalamah wa afiyah wassa'adah wal qabul wa biniyati syifa wassadr wa umuman yang hadir di majlis mulia ini ya Allah, dalam rangka haul Al-Habib Syekh Umar Sumbawa waliullah Kiai Haji Hasbullah. Jauhkan balak dari kehidupan kami semua ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan akidah kami ya Allah. Dengan wasilah kepada Al-Habib Syekh Umar Sumbawa waliullah Kiai Haji Hasbullah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, mawaddah warahmah sakinah ya Allah. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang selalu Engkau ridhai. Lancarkan rezeki kami, besarkan rasa syukur kami, jauhkan dari sifat kufur kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dengan asbab haul Habib Syekh Umar Sumbawa Jazahullah, wafat setelah bertobatan nasuha, wafat setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Takdirkan kematian kami semua yang ada di sini ya Allah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sya'unillahi lana walahumul Fatihah. Alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, pembacaan ayat yang kecil Al-Quran. Dalam hal ini akan dikumandangkan orang yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Ilmi dari Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Demikian tadi alunan Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Yuni dari Surabaya. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran sudah kita dengarkan bersama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan barokahnya Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Raden Haji Agus Ja'far Bahtiar Mahmud selaku panitia Khol di tahun 2020. Kepada beliau, kula sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi a'tahu asrarul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, hadratal afadil wal fadilah, ingkang kawula mulyakaken para sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para habaib, wala khusus Habib Ubaidillah Al-Habsi, Habib Mustafa Jamal Al-Idrus, dan seluruh undangan Bapak pejabat baik sipil maupun militer, para bunyai, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, dengan karunia dan rahmat Allah, kita pada siang hari ini ditakdirkan oleh Allah duduk bersama, bermuajahah, bersama pandang dalam rangka haul Waliullah Syekh Umar Sumbawa
dan Kiai Haji Hasbullah yang ke-85 tahun. Tentu dengan harapan yang besar, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan asbab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga menjadikan hikmah setelah pertemuan semakin cinta kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertemuan semakin cinta kita dengan para aulia, ulama, wassalihin. Setelah pertemuan semakin baik perilaku kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita haturkan kedudukan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad adrikni ya Rasulullah. Ibu-ibu kok kalau suara ini dereng sarapan lho, kula niku wis pesen roti sing gede-gede. Kayak roti sing gede-gede krono kene gak rame-rame. Ternyata sing teko ono 5.000. Kabeh malaikat maksud. Uman roti. Nek gak uman kinten kedung Jawa gawe yakin. Hadirin ingkang kula mulyakaken, ini sebenarnya acara ini gak rame-rame ya, karena kondisi pandemi COVID-19. Jadi kita acara ini sederhana sak menit. Kula Joko nek saya Madura onek ki bahasa Jawa ki. Jadi acara dimulai hari Kamis Khatmil Quran di Masjid Miftahul Abidin ini tetap berjalan. Yang mana masjid tersebut ini peninggalan Bayi Hasbullah, dibangun tahun 1860. Pirang tahun bukan bumi. Wis gak usah dihitung mulai bawa kalkulator. Wis pokoknya 1860 rondo mulai. Kita tetap adakan di sana. Setelah itu Sabtu malam Minggu biasanya wonten ishari, pondok-pondok ishari takon. Gus boten enten isharian. Ya apa kondisine koyo ngene? Nek izin mestine gak diizin. Jadi kalau acara ini bukan izin, tapi alhamdulillah dari pihak pemerintah wonten Pak TNI dan GNRI siap-siap dan GNRI. Tapi untuk nggak kau rapi tes ku. Kalau sanjang Pak Suhandi betul rapi tes, enggak Gus, kita cuma ngawasi, ada di rapi tes. Kalau tidak ada rapi tes. Jadi acara Sabtu malam Minggu biasanya itu dihadiri anggota Isari 1.500 anggota Isari, dan itu diberi makan semua wonten transport. Nek gak wali mestine gak iso. Berhubung sing dikhaliwani alhamdulillah setiap tahun ini berjalan. Tidak pernah putus, makanya niki acara Joko istiqomah. Muga-muga kula sampean sedaya oleh barokah. Amin. Rezekine dikai lancar. Amin. Sing durung dijodoh gampang oleh jodoh. Amin. Bantul. Sing durung duwe penggawean muga-muga oleh gampang penggawean. Amin. Dan dilanjutkan acara hari Minggu ini. Kula saja sampai santri-santri wis acara tahlil biasa paling ya paling ngomong puluh dan belum puluh bulan saja ngoten. Ternyata ini dugi kados ngeten, kula kepikiran. Maksud kepikiran roti ini cukup apa gak ngoten kepikiran kula ini. Jadi masya Allah. Dan alhamdulillah hal tahun kemarin niku sampean durung nonton gapura. Oh iku gapura niku apik. Itu gapura dibangun kali Putra Sumbawa, Dirlantas Polda Jatim, Bapak Budi Indra Indrawan. Tanggal 13 Juli mau diresmikan, mau didatangkan Bu Gubernur Manten Din Samsudi
Bang Fahri Hamzah karena ada COVID-19 akhirnya gagal. Terus nggak pakai peresmian ini Pak Dir. Sudah nggak usah terus cuma ngoain. Dungo panggonan ini Pak Dir. Apa mana kalau hadir ini bagian dungo. Insya Allah kena dungo ini Habib lancar getar. Karena tahun kemarin niku didatangi oleh Fahri Hamzah. Kula niku meskipun wonten pejabat nggak pernah membukakan pintu. Nek wonten markoten Jamarkom nggak pernah saya membukakan pintu. Meskipun pejabat jenderal apa mesti lari-lari. Karena nek aku sing buka kalau salamane larang. Jadi lari-lari kula buka. Pejabat Bang Fahri Hamzah ini tokoh nasional. Kula pengen lari-lari buka no ganti ono pejabat siapa. Akhirnya Fahri Hamzah ini kepengen meruh riwayat sejarah Syekh Umar Sumbawa sehingga menunggu saya. Kepengen ketemu saya baru pulau temoni. Mata-mata pulau saja peneliti ada apa Bang Fahri? Gini Gus, saya ini ditugas sama siapa? Tak kira ngambil presiden. Nah, ditugas presiden biasanya kan orang transporting. Ditugas Mbak Maimun Zuber. Jadi saya tanya, ditugas Mbak Maimun Zuber apa? Saya itu pernah sowan tenggene sarang. Saya sowan di sarang, terus saya ditanyain sama Mbak Maimun Zuber, Fahri, kakek buyutmu itu siapa namanya? Umar. Umar siapa? Nggak tahu saya. Cari makamnya, saya nih Mbak Maimun. Cari makamnya di tepi pantai wilayah Surabaya. Nah akhirnya mungkin Dirlantas Polda Jatim ini lebih mawon pindah ke Jakarta. Bagi bintang siji, muka-muka bintang siji kalau nggih bisa dibangun mana nih bintang siji dapur sebelah. Pak Dirlantas mungkin ditelepon kali Fahri, tolong carikan makam di tepi pantai yang namanya Umar. Sanes Umar Ambon, Ambon pinggir laut. Menteri roti niku Umar. Niku santri ini Kiai Fuad ngono, niku santri ini Kiai Fuad Amin Cirebon. Riyen namanya Excel, itu namanya Excel. Dari Sumbawa terus dia mu'alaf dikai jeneng Umar. Cuma tepak sing ireng ini. Nah akhirnya saya jadi pakai tangannya Dirlantas Polda Jatim di sini tugas ditugas untuk mencari makan. Terus kalau saja kabeh Bang Fahri, mudah-mudahan sinkron ketemu silsilah sampean. Oh iya terus nanti saya pasti kesini lagi. COVID-19 niki sing hadir pada hari Minggu ini bukan hanya Fahri Hamzah, tapi Dirlantas Polda Jatim Din Samsudin, Profesor Din Samsudin ini putra Sumbawa. Profesor Din Samsudin itu putra Sumbawa. Jadi banyak tokoh-tokoh dari Sumbawa. Nah, kalau telepon, Bang Hari gimana? Kus COVID-19, saya nggak berani naik pesawat di rapid test di swab. Oh, waduh, naik nanti wedi bang tak barang. Terus nggak noai tadi lagi. Setelah itu, pun kalau cerita ini sedikit yang saya tahu sejarah daripada Syekh Umar Sumbawa, foto bareng. Tenggene ngarepe gapura sing lawas. Biyen lah rada elek gapura yo biyen. Rada elek apa pancen elek. Sampai jujur elek. Foto bareng Bang Fahri Hamzah, Pak Dirlantas Polda Jatim foto bareng. Setelah itu Pak Dirlantas itu noleh. Mantun foto niku noleh untuk gapura. Ya mungkin dari sampean niku kok elek balik ngono. Akhirnya Sanjang tenggene anak buah ini diperbaiki, siap dan paling pikir kurang docet karena ini gue mau hall pas setahun. Ternyata setelah hall dibangun kados mantun kados kula niki mikir, ya Allah iki sing mati nyeluk
putra daerah. Syekh Umar Sumbawah pun sedo nyeluk putra daerah melalui lesane Mbak Maimun juga. Ya Allah, jadi ini wong mati ku gak iso apa-apa lah ngoten. Niku nek sampean gak iso apa-apa. Tapi nek wali mau kabeh pori wis diceritakno kabeh wong sing mati nang dalane Gusti Allah dikei rezeki terus nang ngene kene iki ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala niki nek nang ngene ilmu nahwu. Terus ilmu nahwu tahu sampean niki tanbih. Ala niki tanbih. Eling-eling teman. Nek bahasa Inggris warning. Mau tepat apa enggak ini tepat-tepatan ini kan tepat-tepatan gitu. Nah setelah niku dibangun, kula mikir ya Allah, Syekh Umar Sumbawah nyeluk putra daerah dari Sumbawa melalui lesan Mbak Maimun Zubair. Mbak Maimun Zubair niki, Mbak Maimun Zubair ini alim alama, usianya 90 tahun lebih benar, mek 100. Kula mikir bisa jadi Mbak Maimun Zubair pernah ziarah di sini atau mungkin teko napa niki wau alal ghaibi, teko ilham atau teko mimpi wallahu alam. Kula seperti mau dibangun gapura api mboten mawon kula. Tak pikir jeru-jeru kan banget. Manten-manten Masya Allah di sini ada kegiatan nih. Doakan supaya kegiatan ini berjalan. Jadi setiap Kamis sore kula niku ngaos tenggene mushola niki kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian kitab Nasaihul Ibad. Ngaose teng mushola niku. Mungkin sering ngaji nang kono nonton ditonton wong sak lorek melas Gus Fahmi ngaji nang kono bareng ambek wong ziarah. Akhire disandangi kula wonten aula. Iki aulae, tak bangun aulae dari ngono. Lho niki nembe wingi mantun iki. Dinawa di pelakon jadi setiap rumah ini burung pelakon ini. Kalau saya ini pelakon ini jadi di pelakon ini Gus Mantul kalau tak terus nomane Gus getno aja sampai lali tak marah-marah kan. Insyaallah nanti kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Nasaihul Ibad nanti mungkin di sini. Insyaallah juga habis hal ini dari ngurus lampu karena lampu belum ada. Biar pulau ditawari lampu dengan pengembang di sini. Ini ada lapangan tembak internasional di sebelah. Saya ditawari terus, saya mau nyambung sanyo sudah ada, cuma listrik kalau tadi netes tadi itu sanyo ya listrik nggak mungkin jadi saya mau nyambung PDAM ke sana. Saya mau kasih kompensasi. Apa sampai ngasih kompensasi apa? Listrik token. Tapi pikir murah listrik token. Saya nggak tahu. Sampai minta apa? Kalau pengen nguruk nih, sampai nunggu, senang buri-buri. Tak pengen nguruk itu diblongin kan. Setelah itu tembok ini kan rubuh, kena angin laut. Muka-muka sampai sedoyo gak rubuh, jedek, tapi gak lurus. Meskipun kondisi negara kados ngeten. Amin, amin. Tapi kalau pengen nuruk, ini kualate monten dari padet. Sakumpamane durung diuruk, lungguhe sampean rada miring bunga tentu. Meniku alhamdulillah. Setelah itu kita butuh listrik, insyaallah habis sampai dungakno. Dan kula sebagai sebenarnya nggak ada panitia. Hal ini boten enten nggak ono panitia. Cuman kadang nek hal nopo 2019 kita ngumpulno keluarga-warga, kita musyawarah memberitahu. Sebenarnya panitia ini kok gak resmi. Panitia itu biasanya lungguh nanggone pinggir-pinggir parkiran itu asli di panitia. Jadi hal akbar tapi panitia ini gak ketok. Lungguh nang isore parkiran, kadang benakno parkiran lho niku sing arane panitia hal. Makanya hal ini berjalan sampai 80 tahun ini karena sahibul halnya. Krono sing di hal itu
Krono sing dikhol ini Masya Allah masyhur bayi Hasbullah riyen manggene teng ngene mriki. Teng tengah. Makanya masjid itu dipindah. Dulu makam ini mau dipindah. Riyen zaman Mbah niku makam nanti mau dipindah di tengah masjid lain. Nah, akhirnya Bang Mat ini kula diceritani kali unik kula. Rencana mau dipindah, Bang Mat sanjang. Ya Makawi ya. Kabdi pangeran, nak kabdi pangeran. Loh bahasa Inggris. Lu sampean ngene-ngene karo kabdi. Kabdi pangeran nak mong makom pindah nang masjid aing tasih onggelan. Jadi gue sedih. Jadi dulu Kedung Cowek ini di sini jarak ke laut itu masih 3 kilo. Jarak ke laut masih 3 kilo. Saya diceritain orang-orang sepuh yang sekarang sebagian sudah meninggal, tapi yang usia 80 masih ingat wong Kedung Cowek. Jadi nanggone laut sik 3 kilo. Terkikis sampai tenggene Ngajeng iki wae. Alhamdulillah nggak pernah air laut ini naik, tapi nanggone Kenjeran itu pernah sampai naik nanggone perumahan AR. Cuman nek ketampes iya. Sampai nek bengi-bengi lungguh nang pinggir kono pas wiritan terus kena banyu tutup banyu zam-zam. Banyu laut itu sampai harus tutup nang muka. Aduh, air zam-zam kaduk dari. Nah, terus diombe ngene nek cia ya. Karena wong lelakon itu kadang halusinasinya itu terlalu tinggi. Lho nggih, diluburi kembang ya dikira teko malaikat ora piye. Kembang wis lugur tuwa. Kembang. Tapi itu. Enggak waktu berlian. Nah, jadi niki sing saged kula sampaikan, kula matur suwun sanget dhateng santri para jamaah hadirin. Dan saya mohon maaf apabila ada tempat biasa ini kan wonten panggungé teng mriku. Ngadepe teng ngene mriku. Nah, saya ini ngadepe nang kene krono aku yo kepengin dudukno iki plafonannya. Ngoten maksud kula. Karena gini wow, pandemik muga-muga sing arane Covid iki wis ilang ngoten. Amin. Susah kabeh kula tanggal 6 rencana teng ngene Sumbawa, dijak tiyang. Terus rapid test Gus, waduh rapid test mana ya? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tempat atau penghormatan yang kurang maksimal, saya sebagai penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah tahun depan kita datangkan tokoh-tokoh nasional di acara Khal Syekh Umar Subbawa dan Kiai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Raden Haji Iga Mahfud, wakili keluarga atau masyarakat Madura. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma an'am. Wassalamu ala nabiyil akram wa rasulil a'zam Sayyidina Muhammadin ulil hidayati wal karam wa man qama bida'wata bil qawli wal amal wal qalam ma ba'd. Ayyuhal hadirun al ulama wal hukama, para sepuh, para habaib, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, akhina fillah Al-Habib Jamal Mustafa bin Ridho Al-Idrus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan
hidayah, sehingga tergerak hati kita, tergerak langkah kaki kita untuk hadir di majelis mubarak ini dalam rangka hal akbar waliullah al-habib Umar Sumgo waliullah Kiai Haji Hasbullah. Di sini saya cuma sambutan sebentar saja. Mungkin nanti ada yang perlu kita nantikan, yaitu fatwa dan nasihat daripada Hadratul Kiram Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Para jamaah sedaja sedekah al-marja'ati, pertama boleh mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah hal yang ada di Makbar ini, dan wabil khusus keluarga besar Majelis Taklim Bidikrillah Kebenyardana Kabul, dan sekaligus perguruan Sabdo Langit Songo-Songo yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti saya minta barokah doa khusus kepada Habib Ubaidillah dan Habib Mustafa Jamal untuk mendoakan jamaah yang dari Madura. Lebih-lebih Sabdo Langit Songo-Songo tetap jaya barokah. Karena kondisi yang situasi saat ini memang diperlukan kanuragan, diperlukan latihan pencak dan lain sebagainya untuk menanggulangi termasuk radikalisme. Di sini saya mau cerita sebentar tentang Habib Syekh Umar Sumbawa. Saya luruskan ya, saya meluruskan saja. Mungkin di luar sana ada cerita-cerita bahwa Habib Syekh Umar ini terbunuh dan dimakamkan tanpa kepala. Nah ini nanti kalau nggak diluruskan, khawatir merembet-merembet kena kualat. Ya, sejarahnya begini. Memang Habib Syekh Umar Sumbawa ini, beliau seorang mujahid dari Sumbawa, datang di tengah lautan, akhirnya dirompak, dibunuh oleh pembajak, dipenggal kepalanya sampai putus. Nah, pada waktu jasad beliau ke sini, ini dibuang beberapa kali, sampai yang terakhir ini tetap kepalanya nggak ada. Datanglah kepada Mbak Yai Hasbullah pada waktu itu. Apa kata beliau ke Yai Hasbullah? Coba buat mana sebisa lekas. Golek termasuk arus yang sekiranya itu langsung menuju ke ujung perak sana. Mek anjane iki walini Gusti Allah. Mek iki anjane walini Gusti Allah, pasti takone ning gone kene mana iki utuh. Nah ini sebagai cerita, cuma saya meluruskan saja. Akhirnya apa? Pada waktu pembuangannya 4 kali, ya, datang duluan mayatnya daripada perahunya. Yang membuang ini bingung. Loh, ini jalan ini bayar semua, jalan utuh. Kok saya tetap gawat sirah ya? Akhirnya apa? Gak lama kemudian dengan kuasanya Allah, sirani mbah termasuk Habib Syekh Umar ini nusul jasadnya beliau. Akhirnya disambung jasadnya Habib Syekh Umar Sumbawa sama Kiai Hasbullah. Jadi jasadnya Habib ini utuh. Jadi nggak ada ibaratnya cuma badan itu sirani boten-boten. Jadi kita sebenarnya bukan sebenarnya. Ini kurang lurus saja. Dan yang kedua, di sini saya bersyukur sekali ada rentetannya sebenarnya. Jadi gurunya Syekhona Khalil, jadi Yai Hasbullah ini menggurukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini punya guru dari Sumbawa, namanya Syekh Jainuddin As-Sabawi, ya, Syekh Muhammad Jainuddin As-Sabawi. Jadi saking hormati, saking khidmati, saking termasuk hormati dumateng gurune, suatu ketika Syekhona Khalil ini numpak dokar, naik dokar itu, dilihat dia dokarnya sama Syekhona Khalil, kok ambil jalan ini. Akhirnya takon, yang mengendalikan kuda itu ditanyai sama Syekhona Khalil, Pak Kusir, sampean ini kudanya benihnya gimana?
ini saya belinya dari Bimasana, dari Subama. Langsung mudun, saya pernah ini. Langsung turun, terus Pak, aku tak mudun Pak. Iya, jangan pakai duit berapa sen pada waktu itu. Loh, nopo jenengan yai kok mudun? Enggak. Iki aku wedi. Jaran iki keturunannya jarane guruku sing di Sumbawa. Jadi aku saking hormat, aku gak wani aku numpak jaran iki. Sampai sak monten hormat. Nah, orang sekarang lain dan beda. Kadang-kadang gurunya dirasani ya, men. Oh iya, guru melarat gak diakoni. Mek gurunya melbu YouTube diakoni. Oh iya. Makanya jangan lupa subscribe. Oh iya. Saya minta doanya juga sama Habib Ubaid ini. Saya sekarang punya YouTube Pak Habib. YouTube Gus Ika gitu. Ya kalau bisa itu juga subscribe juga deh. Zaman bisa subscribe Ubaid. Jadi kita bikin konten yang mana konten itu ada mediasi, ada penarikan pusaka dan lain sebagainya untuk menggait mereka supaya nggak dugem-dugem di diskotik. Tidak seperti itu. Setelah masuk baru kita ajari ngaji. Mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin kok ya disangkat ae kok ngawur ae. Amin kok ae namanya. Ya itu. Dan yang kedua, saya bersyukur sama Habib Ubaidillah ini, subhanallah. Saya pertama kenal sama Habib Ubaidillah ini pada waktu saya meneruskan jadwal khutbahnya orang tua saya di Bulak, Tukem. Tak lihat tuh, Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, subhanallah. Lalu yang bin Idrus ini punya putra, namanya Ubaidillah Al-Habsyi. Udah ngaku terus, pun diberiani, untuk tanah langsung berlebaran. Loh kenapa kok bisa demikian? Karena Habib Idrus Al-Habsyi sama orang tua saya itu muhalif kental guys. Cara kasar Surabaya itu CS kental. Nang dino sarang itu pasti Habib Idrus juga. Sampai suatu ketika amin. Ya, sampai suatu ketika saya sudah minta izin sama Habib Ubaid mau ceritakan sebentar. Saya diajak sama abah saya, terus Habib Idrus Al-Habsyi, Pak Salam dan saya keempat orang datang ke daerah Pamekasan sana, nginap di sana. Tengah malam ini orang tua saya tidur. Pak Salam agak-agak keselip itu. Saya berdoa sama Habib Idrus. Hak ini saya cerita di makam. Pada waktu itu kalau nggak salah saya masih kelas 6 SD, masih kecil. Cuma anehnya, kenapa Habib Idrus memanggil saya pada waktu itu masih kecil? Ya kalau zaman sekarang harus arek cilik, guys opo gak ngerti opo. Tapi saya dipanggil dan diberikan tahu tentang termasuk apa yang ada di beliau. Beliau memanggil saya pada waktu itu. Terus ini lah, tak panggil, tak gini. Ada apa nih? Apa saja itu pada waktu itu. Cuma ini ojo sampai cerita mau. Ya, kalau saya masih hidup. Jangan sampai kau ceritakan kalau saya masih hidup. Akhirnya telapaknya Habib Idrus itu disenter Bu Pak. Disenter di dalamnya itu ada urat darah, termasuk ada lafaz Allah. Loh, ini benar ya? Jadi di telapak yang termasuk dalamnya itu ada urat. Ya, tangannya Habib Idrus itu sudah disempel oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada lafaz Allahnya. Setelah itu beliau berkata kepada saya, terus sampai tadi kayaknya dulu anakku. Dulu masih remang-remang, masih belum banyak lampu. Beliau datang ke tengah lapangan, ya, subhanallah, saya kaget. 3 jutaan beliau bisa terbang. Ini saya ceritakan karena kalau beliau masih hidup saya nggak berani menceritakan ini. Ya, ini sebagai contoh bahwa beliau ini orang istiqomah. Mudah-mudahan Al-Habib Idrus bisa bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Habib Ubaidillah mudah-mudahan selalu. Saya berharap kalau ada hal di sini tetap harus ada Habib Ubaidillah. Ya Habib Jamal. Ya saya minta barokahnya kepada kedua Habib ini. Saya kadang-kadang nangis kalau termasuk mengiang-iang kebaikan Habib Idrus. Saya heran. Bung saya kecil kok bisa ditunjukkan rahasianya yang sangat penting sekali. Nah inilah Habib Idrus. Dan mudah-mudahan
kita semua yang ada yang hadir di majelis ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sampai kabeh dikai rezeki lancar barokah. Dan mudah-mudahan hari ini bukan hari yang terakhir, bisa bertahun-tahun. Ya terus alhamdulillah juga panitianya rada kuat di ceritanya. Soalnya mau istiqomah. Ya mudah-mudahan juga yang dari Kuanyar itu juga dapat roti, ada dapat roti sampai. Kalau nggak tadi orang bagian. Ya, majelis taklim digelar sama Sabtu Langit sama-sama. Selamat datang. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, ya, mudah-mudahan tambah istiqomah meniru jejak langkah kakinya beliau-beliau ini untuk berdakwah menegakkan agama Islam. Dari saya mungkin ada khilaf dan tutur kata yang kurang sopan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, bagian dari sambutan yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Raden Haji Agus Ika Mutut mewakili jamaah dari Madura dan keluarga. Untuk acara selanjutnya yaitu Maulidatul Hasanah, dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al Habib Ubaidillah dari Surabaya. Kepada beliau kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي اختار من عباده الأولياء فجعلهم الأصفياء وفازوا بتلكم المقامات بالاقتداء لسيد الأنبياء، وصلاة الله وسلامه على أتقى الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه أهل الضياء والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، yang saya hormati Al-Habib Mustafa Jamal Al-Aidrus, yang saya hormati segenap keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hasbullah, terutama Gus Igam dan Gus Fahmi. Mudah-mudahan mereka berdua dan Habib Mustafa Jamal dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Yang saya hormati para kiai, para alim yang hadir, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, para tokoh masyarakat, segenap panitia, para donatur, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini istiqamah, meskipun ini acara sekarang agak berkurang, tidak seperti biasanya. Saya tadi memang ketika datang saya lihat kok kalau panggung, biasanya ada panggungnya. Biasanya kalau itu tambah tahun tambah maju. Jadi sekarang oh iya baru saya ngerti ono sing jenenge corona. Alhamdulillah. Padahal ini Gus Igam dari Madura ya, dari Kebenyar. Dari Kebenyar. Pindah ke Kebenyar, beliau hijrah. Nah, sekarang banyak pemuda hijrah, pemudi hijrah. Beliau sudah hijrah duluannya. Di Madura itu acara nggak ada yang batal saya, kecuali satu, karena acaranya bersebelahan sama kantor polisi. Itu benar. Saya Idul Fitri, khutbah Idul Fitri di Galis, malamnya sudah acara sampai sekarang. 3 hari bulan Syawal itu di Madura, sepertinya nggak ada corona di Madura.
Saya sampai bilang sama orang Madura, pola mereka saya mana corona tak bisa nyebrang Suramadu. Tak bisa nyebrang Suramadu corona, putar balik ke Surabaya. Sehingga Surabaya kadang hitam, kadang merah, kadang oranye, tidak tahu sudah. Banyak warnanya Surabaya. Kayak warnanya bajunya ibu-ibu ini ya. Mudah-mudahan jadi hijau habisnya hall ini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau maulid, ini hallnya Habib Umar Sumbawa insya Allah mau bawa berkat. Apalagi maulidnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada pejabat pemerintah yang hadir, perlu dicontoh Madura. Dengan banyaknya acara, Madura jadi hijau. Jadi acara-acara seperti ini justru menolak corona, justru membuat corona ini tambah takut, tambah minggat. Sehingga kalau acara seperti ini diperbanyak di Indonesia, insya Allah nggak ada yang namanya corona di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Karena kita menghadiri haul seorang yang sudah dekat sama Allah. Yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Gak takut para wali, gak sedih. Al-Habib Umar Sumbawa tadi diceritakan oleh Gus Igam dirampok, gak takut. Dibunuh, gak takut, gak sedih. Malah mungkin beliau itu memaafkan orang yang membunuh beliau. Ini kebiasaan para orang-orang soleh, dari para nabi, para wali, selalu memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Sehingga tadi dikirim jenazahnya berkali-kali, akhirnya subhanallah bisa dikubur utuh jasad beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang saleh. Tapi jangan lupa, para aulia Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di zaman sekarang ini banyak yang ngaku wali, banyak. Jangankan ngaku wali, ngaku habib banyak zaman sekarang. Jadi hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ngaku wali, ya contohnya satu di daerah Beratang sana. Ngaku wali tapi nggak sholat. Ini wali apa? La ilaha illallah. Tapi kok akeh murid itu memang ini sih jadi iblis itu akeh pengikuti. Jadi setan itu akeh pengikuti. Makanya harus hati-hati. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, idza ra'aita wahidan yatiru fis sama. Kalau kamu lihat orang bisa terbang, seperti tadi sampaikan Gus Igam, abah saya bisa terbang ya. Jangankan terbang, abah saya itu pernah ada orang datang kepada abah bawa keris. Keris ini kan dari besi ya. Beb, saya sudah bertapa 40 hari. Setelah 40 hari, saya dapat keris ini dari empu, disebutkan empu namanya itu. Oh iya, diambil sama abah saya keris itu, dilipat seperti kertas. Katanya abah, empu kau bawa ke sini aku lipat juga, katanya abah. Kau 40 hari tanpa nggak sholat kau, masuk neraka kau, katanya abah. Subhanallah. Beliau sangat keras sama syariat abah saya. Ali gak senang kalau ada orang mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kau lihat orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, fala ta'tabirhu. Jangan kamu bilang, oh ini wali, jangan. Hatta tuzina bimizani syara. Sampai kamu lihat bagaimana syariatnya orang tersebut. Karena yang namanya wali sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang yang bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Dan para wali itu dari ulama. Mattakhadallahu waliyyan jahula, kata Rasulullah.
Allah itu tidak mengangkat wali sing goblok. Jadi orang wali goblok itu, waduh, wali ini sopo ini? Nggak mungkin walinya Allah itu goblok. Sina Beratang itu saya tanya huruful jar aja nggak ngerti. Oh, huruful jar, huruful jar nggak ngerti. Ini kena alif jar malah disikat dulu. Ini yang dinamik. Jadi wali oh, la ilaha illallah. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati kita dalam memilih guru. Kalau mereka sudah bertakwa, mereka beriman kepada Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka dapat kabar gembira dari Allah di dunia dan di hari kiamat. Kalau kita mikir pakai akal, ya, akalnya kita, akal manusia. Kabar gembira apa yang didapatkan oleh Habib Umar Sumbawa? Om dimate ini kok. Iya. Om dimanggal kasih. Kabar gembira apa yang didapatkan adalah Habib Umar Sumbawa di dunia? Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah. Betapa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya berjihad di jalan Allah. Betapa nikmatnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya mengorbankan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekarang banyak orang yang membuang waktu itu untuk hal yang sia-sia. Membuang waktu untuk sesuatu yang dia akan sesali kelak di hari kiamat. Karena tujuan kita tuh hari kiamat. Dunia itu bukan tujuan kita. Katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, dunia, katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dunia mahi lil magar wa innama hi lil mamar. Fakir wa am'in fil nawar wa la takun kas-saimah yallah biha yallah biha yallah bi husnil khatimah. Kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi sahibul Maulid Simtud Duras, beliau mengatakan dunia ini bukan tempat tinggal kita sesungguhnya. Wa innama hi lil mamar, cuma tempat lewat. Fakir wa am'in bin nazar, maka berfikirlah yang jernih, berfikirlah yang cerdas. Wala takun kasaimah, jangan kita di dunia ini seperti binatang, mangan, turu, melampiaskan syahwat koyok binatang. La ilaha illallah. Binatang kan menunjukkan kalau dia yang paling berkuasa. Loh, kekuasaan Anda hanya di dunia. Jangan Anda salah gunakan kuasa Anda. Salah gunakan kuasa Anda, ditempelin mungkar nakir sampai. Mentang-mentang dia yang berkuasa, mentang-mentang dia punya kedudukan, dia berbuat zalim kepada bawahannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Malah dulu para penguasa zaman dahulu itu sering nangis. Sayyidina Umar bin Khattab, karena ngopo Sayyidina Umar. Jangankan manusia, setan takut sama Sayyidina Umar. Nek sampean sik diam di kuntilanak, betul? Setan takut sama Sayyidina Umar. Jangankan sama Sayyidina Umar, katanya Rasulullah, inna syaitana la yafruqu min dhilli Umar. Setan itu lari terbirit-birit dari bayangannya Umar, sama bayangannya Wahid di setan. Tapi ketika beliau menjabat, beliau sering menangis. Kenapa? Takut menyalahgunakan jabatan. Bahkan kalau ada orang datang kepada beliau malam-malam ditanya urusan pribadi atau urusan negara, urusan pribadi Sayyidina Umar, itu lilinnya dimatikan. Loh, kok gelap-gelapan Sayyidina Umar? Tapi barang kodolan nangis ya. Kok gelap-gelapan Sayyidina Umar? Ya, lilin ini fasilitas negara. Harus saya pergunakan untuk urusan negara. Tapi karena Anda urusan pribadi, nggak boleh. Haram pakai fasilitas negara. Kalau berkaca dari ini, ya apa ini? Angel. Kadang-kadang plat L abang, kok orang Madura? Kok bingung saya? Plat L abang, kok orang Madura? Tapi saya
Pos nontonnya, paling ono tugas palingnya, tugas sama bujui. Jadi tugasnya orang guru. La ilaha illallah, betapa banyak yang menyalahgunakan fasilitas, nggak sadar kalau dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita sama seperti binatang, katanya beliau. Harus jadi orang pintar cerdas di dunia ini, sehingga kita bisa selamat setelah meninggalkan dunia. Karena kita di alam kubur itu jauh lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Umur kita berapa sih di dunia ini? Paling 100 ya. Ada sekarang satu kiai di Banten umurnya 140 tahun. Masya Allah, saya urip tahun sehat. Saya umur 40 tahun bisa asam urat. Ya. Kolesterol, jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Ya, penyakit di absen kabeh. Nah, Sayyidina Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Lama. Tapi sekarang beliau di alam barzakh jauh lebih lama dari kehidupan beliau di dunia. Jadi kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Tapi beruntung kita menjadi umat akhir zaman, tidak lama-lama di alam kubur. Karena setelah ini kiamat. Kata Rasulullah, "Beritu ana wasa'ah kahataini." Saya diutus dan hari kiamat sama seperti dekatnya seperti dua jari ini. Dekat katanya Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hadir majelis haul, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh beliau-beliau. Tidak takut. Para awliya Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Maka mereka mendapatkan busyra, kabar gembira di dunia. Apalagi kelak di hari kiamat. Kabar busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kelak di hari kiamat para wali ini dicari. Kita lihat di dunia aja sudah dicari. Ya, sampai Bang Fahri yang tadi disebutkannya, Bang Fahri. Tidak tahu apa disopo dia. Nyari sampai ketemu di dunia ini. Apalagi kelak di hari kiamat. Para awliya Allah itu selain Nabi Muhammad akan dicari. Karena kita ini akan mencari wali yang kita kenal ketika kita hidup di dunia, atau kita dekat dengannya ketika kita hidup di dunia, atau mereka mencari kita, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Dan sama mereka dibawa kita di bawah benderanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu hadirin hadirat di dunia. Jangan sampai kita jauh dari mereka orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena mereka ini adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kalau kita minta kepada Allah di dekatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cuma dengar-dengar dulu, dulunya Suramadu aslinya mau lewat sini, betul? Iya, Gus. Iya. Sejarahnya katanya mau dilewatkan sini. Jadi aslinya kuburnya beliau itu mau nggak tahu diapakannya. Tapi ketika dikejar kok kakek itu, subhanallah. Ya, ternyata betul ya. Ini keramatnya beliau, wah itu jangan dilawan. Mereka ini mendapatkan keistimewaan di sisi Allah di Singapura. Oneng Singapura sebenarnya. Oneng. Asalnya sedati nih kan. Asalnya sedati sudah jauh miring pesawat ke Singapura. Di Singapura itu ada Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi itu termasuk yang membukakan makam kakek saya, Habib Sofi bin Ali Al-Habsyi. Jadi abah saya tadi disampaikan oleh Gus Idam Al-Gurus bin Abu Bakar bin Sofi. Kakek saya Habib Sofi bin Ali Al-Habsyi itu dulunya pedagang. Dari Hadramut ke Singapura berdagangnya. Kalau pulang ke Hadramut tuh bawa duit emas 2 karung. Kakek bu, sampai duit emas saki luar di seproso bu. Padahal imitasi bu. Tapi katanya abang nggak sampai Hadramut kecuali 1 karung sudah habis. 1 karung disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu saat melewati rumah sakit jiwa di Singapura, tiba-tiba karyawan rumah sakit jiwa itu datang.
Anda namanya Sofi. Iya. Anda dipanggil sama orang gila di belakang. Jadi Habib Noh dulu di rumah sakit jiwa. Karena menurut matanya manusia beliau itu gila. Padahal beliau makamnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil, diajak bicara, dipandang, terbuka makamnya kakek saya Habib Sofi, sehingga di zamannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau itu menjadi qutbuz zaman, pemimpinnya para wali, kakek saya Habib Sofi bin Ali al-Habsyi. Sehingga ketika Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ada masalah, ngadu sama gurunya sudah meninggal, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, yang bisa menyelesaikan masalahmu itu wali yang masih hidup, pemimpinnya wali yang masih hidup. Siapa? Sofi bin Ali al-Habsyi bin Hawtham. Itu Habib Noh makamnya sama pemerintah Singapura mau dipindah karena mau dibuat flyover. Kalau flyovernya itu lurus bisa menghemat 3 juta dolar daripada miring seperti ini yang sekarang. Maka mufti Singapura ini hati-hati ya. Orang kalau dia punya ilmu, kemudian dia punya jabatan, kemudian dia menghalalkan segala macam cara ya. Tapi sekarang ada satu orang berilmu, kemudian dia jadi pejabat, dia mengatakan vaksin itu meskipun najis nggak apa-apa, dia bilang. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zamannya abah saya ada fatwa, nggak tahu dari MUI atau dari siapa fatwanya ini. Fatwa ini mengatakan makan kodok haram, jual beli halal. Maka ketika abah ceramah dan orang-orang yang memfatwakan itu ada di hadapan abah, abah bilang ini MUI sekarang sama dengan gerbu. Sama dengan gerbu, sama dengan mucikari, itu nunduk semua mukanya mereka. Abah kalau ngantem orangnya ada di depan, kalau nggak ada di depan percuma abah nggak ngantem. Kenapa? Dia bilang makan kodok haram, jual belinya halal. Gerbu seperti itu, cuma jualan pelacur nggak mancur katanya. Jadi MUI sekarang gerbu katanya. Cuma MUI sekarang luar biasa. MUI Indonesia sekarang Masya Allah luar biasa. Memang seperti itu. Ulama itu harus mengatakan yang sebenarnya meskipun seperti Habib Umar Sumbawa meregangkan nyawa, mengatakan yang hak karena tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menyenangkan manusia, daripada dapat harta duniawi, dibilang vaksin meskipun najis itu gak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mufti Singapura waktu itu tanda-tangan nggak apa-apa, akan dipindah nggak apa-apa. Memang untuk alasan fikih, dalam ilmu fikih boleh makam dipindah untuk kemaslahatan umat Islam, boleh untuk jalan dan lain sebagainya. Tapi lihat-lihat makam sopo, makam bermu bisa Arab, ya. Jadi makamnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka eskavator itu mundur bisa, maju nggak bisa. Menghancurkan tanah yang di bawah makamnya Habib Noh nggak bisa. Padahal itu tanah, karena memang makamnya Habib Noh agak bukit. Sehingga dipanggilkan tenaga kasar yang pakai besi tajam 2 sisi. Apa namanya? Ganjul. Dipukul itu bunyi, ting, seperti mukul baja, kembali ke kepalanya orang yang mukul, mati. Karena banyak korban, maka dihentikan, kemudian muter. Ini wali meskipun sudah meninggal dunia, si sakti ini pulau sampean, punya eskavator. Kita si orang gak sakti, orang ini semua. Wali ini sudah meninggal dunia, tetaplah humul busyra, mereka dapat kabar gembira meskipun sudah meninggal. Kita lihat sekarang Syekh Umar Sumbawa, Masya Allah, sampai sekarang masih bisa mengumpulkan kita, betul? Ya, jangan sepuluh. Masih sampai sekarang masih bisa mengumpulkan kita, padahal sudah meninggal dunia meskipun corona, meskipun zamannya corona. Jadi kalau ada yang mau berusaha menghentikan ini, mau silahkan. Kalian berhadapan sama wali Allah. Ojo ngerasa urip enak sampean kalau berani menghentikan acara seperti ini. Alhamdulillah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Inilah yang perlu kita tiru dari mereka. Mereka itu istiqomah, sebagaimana ceritakan Gus Ijab abah saya. Abah saya itu pernah diperintahkan oleh gurunya baca ya Latif dari habis isya sampai subuh. Di makamnya Sunan Ampel, nggak boleh berubah duduknya. Sampai guru setengah jam itu berubah. Ini ambil yang nggak boleh berubah. Baca ya Latif dari habis isya sampai subuh. 3 malam berturut-turut. Bisa sampean kira-kira harus waktu harus Instagram ada Facebook kan nah sudah YouTube ikut sehingga malam ketiga abah saya balik lagi baca ya Latif kalau pocong akar itu rasa berat tangannya dibuka kalau pocong itu kalau pocong sampai enggak boleh orang mari baca ya Latif sampai ringan gitu loh kesawan pocong ini. Nah akhirnya besoknya habis subuh gurunya tanya, apa yang datang sama kamu tadi malam? Pocong guru, pocong ya, itu nafsu sudah mati. Subhanallah. Karena istiqomah para wali. Makanya kalau jangan harus ada amalan yang istiqomah meskipun hanya sedikit. Pakai amalan, mau hati-hati wes. Sedikit ya kadang-kadang istiqomah, betul bu. Boleh nak omah ditulis di amalan ini. Boleh di omah, nak omah ditulis. Tak kasih sedikit aja 2 amalan tapi sedikit supaya bisa istiqomah. Dari Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan jazallahu sayyidina Muhammad anna khaira, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu 3 kali. Ini ada dalam Ratibul Haddad. Jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahluhu 3 kali. Kalau memang sampean lali atau kan nyatet saiki atau kan ngerekam saiki bisa tanya Gus Warni sama Gus Ijab ya. Bisa tanya 3 kali. Barang siapa yang istiqomah kata Rasulullah, kalau di hari kiamat dia berhak mendapatkan syafaatku. Mereka yang perlu betul. Cuma 3. Amalan yang kedua hadis dari Nabi Muhammad juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa minta surga kepada Allah, barang siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan mengatakan kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia kepada aku. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali dalam 1 hari, maka neraka akan berkata kepada Allah, ya Allah jauhkanlah dia dari aku. Ini istiqomah 3 kali. Makanya kalau baca Ratibul Haddad beres bis. Kalau baca Ratibul Haddad tiap hari beres. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali dalam 1 hari. Jadi yang pertama jazallah, yang kedua Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga yang minta kepada Allah, masukkan dia kepada aku ya Allah. Neraka yang minta, jauhkan dia dari aku ya Allah. 3 kali. Aku apa kakek ini? Oh, lumayan sampai Facebookan dong jamnya. Kalau jangan udah dimain Mobile Legends sampai mati HP nih, sampai dicas main. Bahaya tuh dicas sambil mainnya. La ilaha illallah. Istiqomah. Para wali amalannya lebih dari itu dan istiqomah. Mereka meluangkan waktunya hanya untuk Allah, sehingga mereka disebut oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassahum bil wilayati. Hamba-hamba Allah yang mulia, yang lebih mengutamakan Allah daripada dirinya. Ada apa Habib Umar Sumbawa datang jauh-jauh dari Sumbawa ke Surabaya itu nopo? Umumnya waktu itu Surabaya PSBB. Ada apa jauh-jauh? Di Sumbawa sana tadi disebutkan Syekhona Khalil, kudanya memang bagus-bagus. Saya pernah ke Sumbawa, kudanya memang hebat-hebat. Anak kecil di Sumbawa itu sudah latihan naik kuda sudah. Kuda-kuda yang hebat di Indonesia dari sana sih.
Memang daerahnya agak kering daripada Surabaya ya, sampai sekarang. Tapi Masya Allah memiliki kekayaan alam Surabaya. Nah, beliau itu kesini karena asalullah, lebih mengutamakan Allah daripada dirinya. Lebih mengutamakan Allah daripada dirinya. Seandainya beliau di Sumbawa, mungkin beliau tidak meninggal seperti ketika beliau ke Surabaya, meninggal yang biasa saja. Tapi cara meninggal beliau itu bukan suatu kehinaan, malah suatu kemuliaan, malah menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menunjukkan kewalian beliau, malah menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atallah rabbahum. Makanya kita lihat para wali itu kerjanya sama Allah, baca Al-Quran, baca wirid, sholat, dakwah, kerjanya sama Allah. Nggak ada kerja sama manusia. Jadi kalau mereka dikasih formulir, ditulis pekerjaan, repot, bingung, apa pekerjaannya? Ya, pengangguran. Di barang pengangguran, ya jadinya pengacara. Pengangguran banyak. Ditulis pengacara sudah coba ya. Kalau saya nggak berani nulis pengacara zaman sekarang. Kok ditakoi? Jadi dijual kerja pengacara. Enggak sampai kalau mau ke rumah saya Pak, monggo. Saya kalau nggak ada acara ini masih tidur saya ini. Sampai zuhur. Jadwal saya pagi itu tidur. Makanya kalau ada orang ke rumah saya pagi-pagi, mustahil bisa ketemu ya. Sepurang nih. Kalau datang habis asar baru saya temui fresh. Habis minum kopi, enak, kopi mulu. Sampai telepon isu-isu, mau turu, HP ini udah turu. Mereka bekerja untuk Allah. Mereka lebih mengutamakan Allah daripada diri mereka sendiri. Maka kadang mereka mujahadah, makan sekedarnya di dunia. Karena takut kalau makan enak, nanti banyak waktu terbuang untuk makan saja. Mereka tidurnya pun sekedarnya. Terkadang mereka tuh nggak mau tidur di kasur, terkadang tidur di bawah dan lain sebagainya. Takut keenakan tidur, lama-lama tidur. Ini zaman sekarang bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, kapan sholat tuh? La ilaha illallah. Terutama di bulan Ramadan ya. Tidur sampai zuhur, tangis sholat zuhur, sholat. Kadang-kadang tidur sampai sebelum maghrib 5 menit, puasa 5 menit. Itu malaikat nyatar pahalanya sambil kesel. Masih bayi iso nek musuh ini. Oh, suwe dinas. Kamu malaikat salat la ilaha illallah. Dari dirimu bosone Allah Subhanahu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka fa'atharahum. Maka jangan heran kalau Allah lebih mengistimewakan mereka daripada manusia yang lain. Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada mereka dibandingkan manusia-manusia yang lain. Mereka kalau minta sama Allah dikasih. Kalau kita minta sama Allah kadang-kadang nggak dikasih ya. Tapi jangan putus asa. Jangan pernah putus asa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pernah Allah itu mewakilkan kepada Jibril. Jibril, kamu saya wakilkan menjadi pengabul doa. Menjadi pengabul doa. Kadang-kadang gimana mereka? Saya wakilkan kamu menjadi pengabul doa. Akhirnya Allah mengatakan kembali kepada Jibril, kalau orang yang beriman kepada aku berdoa, jangan langsung dikabulkan. Tapi kalau ada orang kafir berdoa kepada aku, langsung kabulkan wahai Jibril. Bingung Jibril, ya Allah, ini hambamu yang beriman, kok gak langsung dikabul no? Si kafir kok langsung dikabul no? Kan orang kafir ini sugi-sugi lah. Ya. Sugi-sugi kalau abah saya bilang, makanya mereka itu kaya-kaya, kenapa? Mereka kalau doa itu pakai api. Ya. Tuhannya disundut-sundut sama mereka. Makanya katanya Tuhan itu saya petunjuk terus kita ingat ya. Maka dijawab oleh Allah, wahai Jibril, aku senang mendengar suaranya orang yang beriman. Maka aku ingin suaranya itu terulang berkali-kali, hanya satu kali.
Dan aku benci mendengar suaranya orang yang kafir. Ojo jaluk tok aku sik nulis. Aku benci dia mengulang-ulangi permintaannya. Aku benci mendengar suaranya. Subhanallah. Jadi kalau sampai doa gak dikabulkan sama Allah, mau doanya sampai ya Allah saya minta jadi presiden Allah. Terus Pak Jokowi nanti. Sampai jalur bukur nomor luar biasa. Doa jalur dari presiden. Orang legit ngimpi ini. Kita minta dan dikabulkan sama Allah. Minta lagi berarti Allah senang dengan suara kita. Minta lagi terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama minta pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Abbas. Idza tas'alillah fas'alillah al-afiyah. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah al-afiyah. Makanya doanya zaman dahulu itu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Maka Sayyidina Abbas tanya sama Nabi, ya Rasulullah cuma afiat dong. Iya, kalau kamu diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Afiat itu selamat. Selamat hartanya, selamat rumah tangganya, selamat anaknya. Siapa sih gak kelem? Ya, siapa sih gak kelem selamat? Ada yang gak mau selamat? Semuanya mau selamat. Selamat dunia nih, selamat agama nih, selamat akhirat. Akhirat masih jadinya selamat, gak dikayak selamat, repot. Angel, mungkin angel kita doakan. Nah, hadirin kayak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita contoh dari mereka para wali-wali, menjalankan semua yang wajib, kemudian berusaha menjalankan yang sunnah dengan istiqomah. Jangan banyak-banyak, sedikit saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, jazallahu sayyidina Muhammad anna khairat, jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahluhu 3 kali. Kemudian apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa 3 kali satu hari. Atau kalau lebih lengkap lagi baca Rotibul Hajat. Wah sudah paling lengkap Rotibul Hajat. Bacanya habis maghrib sampai isya. Atau habis isya kalau di Karim, Rotibul Hajat itu dibaca antara azan isya dan sholat isya. Jadi habis azan, habis baca doa azan, baca Rotibul Hajat. Sambil menunggu jamaah. Kemudian sholat isya secara berjamaah. Itu di masjid-masjid Karim dibacanya seperti itu. Karena di Karim itu antara maghrib dan isya baca Al-Quran, hizib Al-Quran. Setelah azan isya baru baca Rotibul Hajat. Jadi kita istiqomah, amalan meskipun sedikit, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabul amal ya Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang istiqomah meskipun sedikit. Setelah itu marilah coba dalam satu hari kita buka Al-Quran, meskipun hanya satu halaman, jangan terlalu satu halaman kok kita baca Al-Quran. Ya sampai 5 menit insya Allah. Apalagi orang yang tua mau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita berdarah yang cepat. Ya sampai 5 menit dari 24 jam 5 menit kok. Kita berikan waktu untuk Al-Quran. Mereka ini nggak pernah lepas dari Al-Quran dalam satu hari. Malah kalau bisa mereka buat hizib Al-Quran. Saya ketika kedatangan guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau itu orang ini istiqomah. Saya yang ngantar dari Surabaya sampai Langitan. Kita 1 jam jalan karena pakai patwal. Itu di mobil Al-Habib Umar baca hizib Al-Quran. Setelah setengah jam beliau buka laptop beliau apa yang akan disampaikan di pertemuan para kiai, para ulama se-Indonesia di Langitan waktu itu. Setelah selesai tinggal setengah jam perjalanan, beliau buka Al-Quran. Karena beliau hafal, beliau nggak pakai buka Al-Quran. Kita yang buka Al-Quran di depan. Gantian, izin baca 2 juz. Karena memang istiqomah beliau setiap habis zuhur dengan kesibukan beliau. Jadi mungkin kita yang nggak sempat baca Al-Quran lebih sibuk dari Habib Umar mungkinnya. Seluruh orang guys. Apa kesibukan kita ini apa? Kita sibuk mencari dunia, rezeki kita cuma segitu, sudah ditentukan oleh Allah. Nggak bakal bertambah
rezeki kita. Dengan kesibukan yang lebih banyak, rezekinya yo iku aja nggak pada bertambah. Kalau kita mau nambah rezeki ya kalau ada acara seperti ini jangan nunggu proposal. Itu direct suami direct jalan proposal. Nggak pakai proposal acara seperti ini. Datang ke panitia. Niki sama ketua panitia ini. Pokoknya bukanaan kan istilahnya. Bukanaan ini nggak ada. Panitianya ngasih ini, saya cuma nyumbang 50.000, saya cuma nyumbang 100.000, saya cuma nyumbang segini. Setahun sekali nyumbang hal seperti ini. Yang dari kebunnya nyumbang ke Gus Tiga Gus, kalau lihat cuma bisa nyumbang sejuta Gus. Mungkin orang tua masa cuma saya. Tua masa cuma saya. Minimal 100 gitu. Kita kedua saya kepil segomit lo berapa segomit ini. Yang penting nyumbang untuk acara hall seperti ini. Kalau kita sedekah baru Allah akan menambah rezeki kita. Itu dengan sedekah Allah menambah rezeki kita. Dan juga dengan doa Allah bisa menambah rezeki kita. Dengan berbakti kepada orang tua Allah bisa menambah rezeki kita dan lain sebagainya. Banyak sebab penambah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita disibukkan sama dunia. Karena yang namanya dunia ini memang suka menyibukkan manusia. Sebab itu memang perintah Allah kepada dunia. Allah perintah kepada dunia. Ya dunia, man khadamani fakhdimihi, wa man khadamani fastakhdimihi. Ini terakhir khutbah saya, paling cuma 5 menit. Wahai dunia, barang siapa yang khidmat kepadaku lebih mengutamakan aku ketika azan langsung sholat. Ketika datangnya bulan Ramadan puasa dengan semangat. Ketika waktu zakat keluarkan zakat. Ketika bisa haji. Sekali lagi haji itu wajib hanya sekali seumur hidup. Ya, hanya sekali. Coba daftar mana haji, bisa haji daftar mana haji. Sudah cukup. Karena namanya sampai di KTP meskipun haji 10 kali tetap satu haji. Ada haji. Ini sampai loh. Yang lebih wajib, sudah wajib, lebih wajib dari haji sunnah, Anda memperhatikan saudara Anda, kaum fuqara, fakir, miskin, anak yatim itu lebih wajib, sehingga bisa mengurangi daftar tunggu ini. Daftar tunggu Jawa Timur itu 23 tahun, apalagi kemarin corona, tambah mundur lagi, naudzubillahi. Apalagi nanti haji tahun depan ini, wallahu a'lam bagaimana cara hajinya, naudzubillahi min dzalik. Jadi dunia itu diperintah oleh Allah, barang siapa yang lebih mengutamakan aku daripada engkau, yaitu waktu wajib. Malah lebih banyak sisanya kita untuk kerja itu lebih banyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib lebih mengutamakan Allah daripada dunia, fakhdimihi, maka mudahkanlah urusannya. Bantulah dia seperti para aulia Allah. Kita lihat para aulia Allah tanpa kerja malah mereka bisa memberi makan kepada orang lain. Habib Umar Sumbawaji Haji Hasbullah sudah meninggal dunia masih bisa ngasih roti meskipun agak kurang. Kurang tuh putih. Yang penting kita di sini hadir niat untuk hadir. Ngahlak baru. Mumpung iso. Mumpung ini. Oke, Gus Tiga sama Gus Fahli ini boneknya, bonek tetap nekat nongol, tapi siapa yang nggak nekat? Backingnya Habib Umar Sumbawa ini, backingnya ke Haji Hasbullah ini. Ini orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Anda punya jabatan tertinggi di Indonesia, berusaha mau menghentikan acara ini, gak bakal enak orang, bakal sungsoro orang. Alhamdulillahi. Waman khadamaki, dan barang siapa yang lebih mengutamakan engkau daripada aku wahai dunia, all setahun pisan gak hadir, padahal tahu. Makanya saya sengaja gak share di sosmed, takut nanti ada Syekh Romania komentar itu ya. Ada iso di kita bilang acara di Pacar Keling waktu itu kita share di sosmed khusus warga lu itu kok sewu sih ada Pak Lurah bingung. Pak Lurah setengah semua harus selesai.
mulai setengah 8, setengah 9 selesai. Sing sehat sopo ini. Acara mesak jam sholawatan ini. Saya terlalu lah ya. Kalau sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Untuk boleh full acara mesak jam. Ya untung sampai satu rumah tidak sampel temenan. Satu rumah ini sampel temenan ya. Ini Indonesia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa man khadamaki, katanya Allah, perintah Allah kepada dunia, barang siapa yang mengejar kamu, lebih mengutamakan kamu daripada aku. Waktu ini sholat tetap nak tunggu, waktu ini sholat tetap nak kantori, waktu ini sholat tetap nak kerjoani, lebih mengutamakan engkau, fastakhdibihi, perbudak dia wahai dunia. Sibukkan dia wahai dunia, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita contoh sedikit demi sedikit. Jadi yang saya ingin ulangi 3 amalan ya, 3 amalan. Tadi saya bilang 2, pakai bonus. Yang pertama jazallahu sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an meskipun hanya 1 halaman. Kita sempatkan. Karena habis sholat itu kita ada waktu, masih ada wudu. Mau habis subuh kek, habis zuhur kek, habis asar kek, habis maghrib kek, habis isya kek, meskipun Anda sudah kakek-kakek kek. 1 halaman kita sempatkan kita baca Al-Quran. Insya Allah akan membawa keamanan bagi rumah kita. Amin ya Rabbal. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat kehadiran kita di hall Mbah Umar Subowo, Haji Hasbullah, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di hall mereka berdua, kita mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memudahkan kami untuk hadir hall, maka mudahkanlah kami untuk melaksanakan syariat-Mu ya Allah, melaksanakan syariat Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kelak di hari kiamat kami bisa berkumpul bersama Habib Umar Subowo ya Allah, bersama Haji Hasbullah ya Allah, bersama para wali-walimu ya Allah, bersama orang-orang yang saleh di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami juga mohon ya Allah, dengan berkat Habib Syekh Umar Subowo ya Allah, dengan berkat Haji Hasbullah ya Allah, dengan berkat bulan Maulid yang akan datang ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, segera angkat wabah corona ini ya Allah, segera angkat wabah corona ini ya Allah, segera angkat wabah corona ini ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami, terutama semua hajat Gus Igal Gus Fahmi ya Allah, semua hajat segala pihak yang menyumbang acara di pagi hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah, berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepada-Mu ya Allah, taat kepada Nabi Muhammad ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan mereka ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah, bijahih walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.